Selamat malam Oke, udah teman-teman juga semuanya sih. juga, terutama dari Cari Cuan Official, dan thank you juga buat teman-teman dan moderator pada malam hari ini, Rahel. Saya panggilnya apa? Rahel ya? Iya, Rahel betul. Oke. Oke. Dan hari ini mungkin kita ngobrol santai aja karena kita sudah closing market dan menyambut untuk libur panjang. Jadi kita ngobrol-ngobrol santai, mungkin lebih banyak nanti tanya jawab mungkin ya sama teman-teman. Iya. Sebelumnya perkenalkan, saya Ben Firia, seorang stock trader and influencer juga, dan saat ini saya aktif di komunitas bilioner saham, yaitu komunitas kita saling belajar juga di sana, dan kebanyakan kita juga sharing mulai dari trabar atau trading bareng setiap hari. Kemudian kita juga ada untuk day trading maupun juga swing trading. Jadi trading yang kita strategi yang kita gunakan mungkin lebih banyak ke day trading, lebih ke scalping dan juga day trading. Namun ada juga untuk scalping juga. Nanti mungkin kita akan bahas bagaimana strategi untuk masuk dan keluar dari market ataupun beli dan jual saham apa aja. Mungkin boleh dipandu nanti sama Rehel. Thank you. Oke, thank you Pak sebelumnya. Jadi hari ini kan kita sesuai judulnya hari ini ya, kapan harus keluar dan masuk dari saham. Jadi kita bakal ngomong soal kapan sih titik entry dan titik exit ya oke gitu, supaya cuannya juga maksimal dan kalau rugi pun ruginya nggak terlalu banyak gitu ya kan, tetap harus diminimalisir juga. Nah tapi mungkin sebelum kita masuk ke topik utamanya, mau nanya dulu nih, kalau dari Pak Ben sendiri gimana sih outlook IHSG saat ini? Untuk outlook saya di IHSG ini karena sudah menembus untuk di angka 7 ribuan juga. Jadi memang nggak punya insight lebih untuk ke 7.500 dalam waktu dekat. Jadi maybe akan terjadi koreksi juga karena kita akan nyambut fenomena yang namanya sell in May and go away. Hmm. Dan juga April ini kita rasakan untuk semua trader-trader baik yang profesional maupun juga trader-trader yang baru terjun mungkin merasakan April itu cukup susah marketnya karena Iya. walaupun IHSG-nya menembus all time high terus setiap hari, tapi market untuk tradingnya susah. Jadi yang naiknya lebih banyak ke blue chip biasanya kalau IHSG. Makanya saya sering trading bilang kalau trading itu saya jarang banget untuk terpengaruh dengan IHSG saat ini ya. Kalau dulu mungkin relate lah untuk IHSG, tapi kalau sekarang karena kita juga strateginya berubah, pola marketnya berubah, semenjak kode broker ditutup, itu cukup membuat kita juga kerepotan juga untuk menyesuaikan adaptasi. Jadi kita nggak trading IHSG. Untuk look IHSG sendiri saya masih di sideways lah itu untuk IHSG-nya, jadi distribusi masih di fase distribusi, akan terjadi koreksi di bulan Mei mungkin. Oke, berarti kemungkinan besar IHSG itu bakal koreksi ya di bulan Mei ini. Jadi kira-kira mungkin itu masih di yang akhir deh buat teman-teman semua yang mau nanya-nanya nih soal gimana sih strategi di bulan Mei yang harus dilakuin, boleh banget langsung di drop aja pertanyaannya. Nah, kalau gitu kan Cari Cuan sendiri ini platform yang lebih ngebahas soal saham-saham teknologi ya. Kalau dari Pak Ben sendiri, gimana nih outlook ke IDX Tekno dan juga perusahaan-perusahaan teknologi di Indonesia? Kalau Tekno sendiri saya bilang sekarang sudah di fase di membentuk sebuah base ya, rata-rata mungkin dipimpin oleh terutama di MTech. Untuk teknologi saat ini itu lebih dipimpin dengan sahamnya Elang Mahkota Teknologi atau MTech ya. Jadi itu kita sudah swing MTech sejak di bawah 2000 sebenarnya. Dari 1800 1900-an saya juga ada swing MTech, namun sekarang sudah menginjak ke angka 3000-an dan mungkin akan terkonsolidasi. Jadi sedangkan untuk saham-saham tekno lain mungkin banyak yang masih belum jalan sih sebenarnya ya, kayak Oke. multipolar atau MLPL ya, kemudian ada MPPA, kemudian nggak termasuk sih MPPA, cuma satu grup dia, MLPL, kemudian juga ada seperti SCMA, kemudian ada ABA atau MARI yang mungkin itu yang akan belum dapat sentimen terlalu kuat sih saya untuk di teknologi. Jadi ini masih fokus kita di kayak Bank Mini, kemudian juga sektor dari komoditas, dan juga ini masih masuk di sentimen yang namanya pameran laporan keuangan katanya. Jadi sekarang lagi showroomnya laporan keuangan. Jadi yang naik adalah saham-saham dengan performa Q4 dan Q1 karena ini berdekatan, jadi performa Q4 dan Q1 yang bagus ya, terutama di saham-saham sektor transportasi dan logistik dan pelayaran lah, seperti mungkin SMDR, Temas, lebih ke sana sebelum masuk ke teknologi. Itu menurut saya.
Oke, berarti teknologi belum waktunya manggung lagi nih ya. Mungkin boleh nih dibahas dikit dong, karena kan sebentar lagi IHSG bakalan koreksi ya, kayak secara historical di Mei itu banyak yang sell on Mei and go away itu. Jadi kira-kira sektor apa sih yang bagus buat sekarang ini? Mungkin boleh dibahas nih dari untuk trading atau mungkin untuk invest juga. Boleh yang mana dulu? Saya lanjutin yang tadi aja deh, sektor transportasi dan logistik pelayaran yang kayak itu kan memang kita lihat performa Q4 dan Q1-nya itu cukup mencolok lah. Terutama kayak di saya coba lihat. Ini disclaimer on ya teman-teman, saya bukan rekomendasi, hanya sebatas edukasi dan sharing aja sih. Sebenarnya gimana sih kita bisa melihat suatu saham itu kita sudah waktunya untuk masuk ke dalam ataupun juga kita harus keluar dulu gitu. Misalnya kayak teknologi misalnya di Goto, misalnya Goto kan termasuk di sektor IDX teknologi. Pada FOMO-FOMO mungkin pada belum kapok dengan buka, banyak yang bilang ah kalau buka kan banyak yang nggak pakai, kalau Goto kan setiap aplikasi handphone kita punya gitu kan. Akhirnya apa yang terjadi, ada green shoe segala macam pun tidak bisa menahan yang namanya market gitu. Adanya pola market itu selalu bergerak dinamis gitu ya. Jadi mau ada sepatu hijau, sepatu kuning, sepatu merah, kalau memang marketnya eh, belum terlalu mendukung untuk ke saham tersebut, akhirnya sekarang kan harganya masih di bawah IPO. Jadi nggak bisa kita lihat bahwa oh ternyata sektor teknologi Goto tuh cukup baik segala macam, target 1.000 lah, 2.000 lah, atau yang saham dengan relate dengan Goto bisa ke 19.000 lah, it's a bullshit semuanya. Jadi semua yang ada di market itu nggak bisa kita langsung telan mentah-mentah aja, kita harus lihat data sebenarnya ya. Jadi misalnya kayak saya balik lagi ke sektor transportasi dan logistik kayak Temas, itu Temas sekarang kalau kita bicara soal fundamental ya, jadi saya selalu kalau kita mau analisa suatu saham atau emiten, apalagi untuk yang di trading kan lebih ke swing trading ya, swing trading itu lebih kita menjangka menengah lah. Saya pasti lihat fundamentalnya dulu. Fundamentalnya untuk Temas itu kan kita lihat Q2 dan Q3-nya itu sangat mencolok sekali untuk EPS-nya atau earning per share atau pendapatan dari saham itu sendiri. Di Q2 itu EPS-nya 49 dan di Q3 54. Sebelum-sebelumnya hanya 1, 6, -6, 10 ya di 2020, tapi di 2021 tuh cukup mencolok di Q2 dan Q3. Kita belum tahu nih Q4-nya bagaimana. Cuman kalau Q4-nya lagi di angka 50-an lagi, misalnya seperti kayak 55, mungkin 56, 60, saya nggak tahu IPS-nya berapa, itu berarti labanya jumbo. Biasa saham-saham dengan laba jumbo itu pasti akan menjadi multi bagger. Kita ceritakan kalau untuk swing trading itu berarti Q1-nya, nanti Q4 dan Q1 bakal berdekatan. Jadi saya belum tahu untuk Temas gimana proyeksinya, tapi menurut saya kalau secara fundamental masih cukup bagus. Dan kalau dikaitkan dengan teknikalnya, kita bisa melihat pola di Temas itu ada memiliki pola yang namanya falling wedge. Jadi saya selalu mengcombine antara fundamental, teknikal, dan terakhir saya akan lihat untuk konfirmasi hariannya adalah bandarmologi. Seperti itu. Jadi belum tentu misalnya saham yang fundamentalnya bagus, teknikalnya mendukung, langsung naik. Ternyata kita lihat ternyata bandar buang barang atau sedang distribusi, akan terjadi juga turun. Padahal performa bagus gitu misalnya. Tapi kok sahamnya turun ya karena market makernya atau dari segi smart money-nya belum mendukung untuk ke arah sana. Jadi kayak saya kaitkan Temas itu dengan SMDR sebenarnya, Samudra Indonesia, untuk di sektor yang serupa. Kita bisa lihat Q2 dan Q3-nya kan labanya cukup jumbo tuh. Mulai dari untuk SMDR ya. Itu di Q1, Q2, Q3-nya itu labanya meledak jumbo. Sedangkan di Q4 lebih jumbo lagi. Jadi itu pakai US dollar, EPS kita lihat di Q4 tuh 0,01267. Jadi membuat harga Samudra itu mulai dari harga di bawah 1.000-an juga. Jadi kita bisa cari saham-saham yang ganti kepala ini, kalau bahasanya tuh ganti kepala dari ratusan jadi 1.000-an, dari 1.000-an jadi 2.000-an, itu sebenarnya dari EPS aja bisa lihat sudah ya. Dan didukung dengan namanya technical. Oke, berarti sekarang ini yang Kemudian kalau oke. dari saya itu dulu sih. Oke, berarti yang masih oke ini berarti antara Temas atau enggak SMDR ya, yang di perusahaan logistik dan transportasi. Tapi buat teman-teman semua jangan langsung Tapi beli naiknya juga ya, terbatas. karena ini
Kenapa? Naiknya masih terbatas. Jadi kita mungkin masih searching selagi libur saya bakal apa namanya? Bakal screening juga saham-saham mana yang pertumbuhan labanya bagus, kemudian didukung dengan teknikal dan juga didukung oleh bandarmologinya. Kayak gitu. Oke. Jadi buat teman-teman mungkin selama libur panjang juga boleh nih cari-cari saham yang mungkin bisa cuan juga ya daripada sebelum kayak pada ambrol di sell on May gitu. Oke, mungkin kita lanjut nih ke next question-nya. Nih kan kalau bisa dibilang topik kita hari ini lumayan mendasar ya. Mungkin teman-teman di sini yang udah jago-jago tradingnya kayak wah bahas apa sih hari ini? Oke, Aduh, sorry sorry. iya nggak Masalah apa-apa. nih. Ya, udah jelas kok harusnya. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Kan topik kita hari ini bisa dibilang lumayan basic ya soal titik entry dan juga titik exit. Nah, tapi kenapa sih titik entry dan titik exit ini penting banget untuk di investing maupun juga untuk di trading? Gimana suara Sorry, putus-putus. internet salah nih. Coba saya masuk. Nah, ini udah jelas tadi. Coba nanti kalau nggak lagi ya Rela. Sorry, Oke, kendala lain. iya nggak apa-apa. Masalah teknik entry, kita akan ngobrol masalah teknik entry dan teknik exit. Jadi setelah kita menentukan biasanya emiten kita, saya bahas untuk yang swing dulu lah kali ya. Walaupun saya kebanyakan di trading gitu ya, lebih ke scalping untuk hariannya. Jadi saya sebenarnya kayak view look dari saham, setelah kita teknikalnya sudah saya gambar, kemudian pakai fundamental saya akan masukin ke indeks pribadi misalnya. Jadi saya punya watchlist sendiri, misalnya saya bisa masukkan ke RTI atau ke watchlist saya sendiri deh. Nah, baru itu akan hilang timbul. Wait, wait, wait. Saya coba ulang, suaranya kurang Oke, jelas maybe. Saya coba. Oke, semoga cukup bagus kalau ini. ya udah jelas kok. Sebenarnya gampang aja sih sebenarnya kalau kita lihat untuk teknik entry dan exit kalau pakai yang namanya teknikal. Hmm, Jadi setelah kita melakukan analisa teknikal, kita tentuin support dan resistnya. Saya akan mengambil keputusan untuk misalnya buy, misalnya supportnya ada di contoh di saham Temas misalnya dengan support 1.700 gitu ya. Jadi kita bisa mengambil posisi buy ketika harganya sudah mendekati harga support gitu sehingga terhindar dari yang namanya FOMO ya teman-teman. Dan kita juga pasang misalnya target swing kita ada di 2.250 misalnya. Kemarin kan belum sempat sampai di 2.250 ternyata sahamnya turun lagi tuh Temas ya. Jadi kalau yang namanya day trading keuntungannya adalah kita bisa mengambil cuan tiap hari. Jadi ibaratnya saham dengan yang masih polanya uptrend kita bisa tiktokan setiap hari selama trennya belum patah. Jadi bisa menjadi ATM harian lah bahasanya. Karena kalau scalpingan harian kita akan lebih fokus di banyak saham nih. Di satu harinya mungkin kita transaksi di 4 5 saham gitu ya, 4 sampai 5 saham seperti itu. Kemudian untuk teknik entry dan exit yang biasa saya sudah sharing di IG story, saya juga ada highlight itu adalah menggunakan namanya bandarmologi. Jadi kita bisa analisa kapan suatu saham misalnya jalan.
kita belum tentu hari ini saham A jalan, kita sudah gambar nih supportnya sekian, harga sudah menyentuh support, langsung jalan hari itu juga belum tentu. Jadi untuk mendukung biasanya hit on target atau bahasa gampangnya biasa bungkus di tempat nih ya kan. Jadi saya akan melakukan analisa yang namanya bandarmologi. Saya akan lihat bandar akum di saham apa aja. Bandar itu biasanya smart money ya. Jadi bukan bandar-bandar kayak afiliator, bukan bandar-bandar judi gitu bukan ya. Jadi kita bahasanya smart money teman-teman. Di mana mereka mengakumulasi suatu saham, dibeli banyak gitu ya. Apalagi asing, penggerak di saham-saham yang besar itu biasanya adalah broker foreign atau broker asing. Jadi hari ini aku diakumulasi biasa, besoknya saya akan melakukan posisi buy seperti itu. Dan juga untuk posisi sellnya langsung jual aja di hari itu sebenarnya kalau untuk scalpingan. Jadi kalau ditanya kapan waktu yang tepat untuk keluar dan masuk adalah mengikuti kapan keluar dan masuknya juga si smart money untuk jangka pendek sebenarnya. Jangka pendeknya seperti itu. Hari ini diakum, biasanya besok atau lusanya itu sudah pasti ya bakal terbang. Wah, meski nggak semuanya saham yang diakumulasi itu akan terbang besoknya. Jadi dari 50 sahaman yang diakumulasi biasanya saya hanya pilih sekitar 5 sampai 10 seperti itu untuk yang ditradingkan. Oke, mungkin tadi kan udah bahas nih, itu lebih bahas soal kalau yang scalping atau day trading ya. Tapi kalau untuk yang investing atau swing trading itu gimana sih cara nentuin titik entry-nya? Nah, kalau swing trading lebih ke 11-12 dengan invest lah ya. Karena invest lebih panjang sih waktunya untuk jangka yang lebih panjang. Tapi untuk jangka menengah, investing jangka menengah dan juga swing trading saya katakan mungkin kita bisa lebih nambahin lagi selain fundamental, selain teknikal, selain juga bandarmologi, itu lebih ke ibaratnya renang deh. Teknik pernapasan gitu ya. Hmm. Karena napas itu paling penting di swing trading. Napas dalam artian apa? Money managementnya. Jadi kalau ibaratnya contoh, suatu saham harganya masih terkonsolidasi di seribuan, tapi begitu sudah kita beli misalnya di support di 1000, ternyata supportnya masih jebol gitu, turun ke 900 bahkan 850. Kita pasti berpikiran tuh, sudahlah, ini cut loss saja. Padahal analisa kita saham ini bagus, bertumbuh. Secara teknikal pun masih cukup bagus, memiliki pola A, B, C gitulah ya. Tapi kok harganya masih turun? Kenapa? Karena brokernya tadi atau si smart money belum mengakumulasi. Itu terjadi di saham, saya kasih contoh, itu terjadi di saham, wait saya lihat, kertas, yaitu Aldo. Saya juga pernah sharing untuk Aldo. Itu kan sebenarnya pertumbuhan IPS-nya cukup bagus, cuman Q4-nya mungkin lebih rendah daripada Q3 sih. Jadi begitu post Q4-nya itu harganya jebol dari support 1000 untuk Aldo. Ya ini saya kasih contoh aja ya, disclaimer teman-temannya. Jadi misalnya kalau kita mau swing di saham Aldo, misalnya target saya waktu itu kan adalah 1200, 1300. 1200 sudah capai, tapi sudah itu keesokan harinya langsung tuh turun sampai di 1000 kita melakukan posisi buy lagi. Melakukan posisi buy di angka 1000, ternyata 1000-nya jebol. Akhirnya turun karena market dari Senin itu kan cukup lumayan jelek ya. Ada badai ARB lah, kemudian saham-saham CPO juga ARB berjilid lah ya kan, karena sehingga saya bilang saham sebagus Mutiara pun bakal terlihat kayak sampah sih. Jadi semuanya turun, nggak jelas, tanpa adanya story, tanpa adanya volume seperti itu. Tapi bukan berarti satu saham itu patah tren. Jadi kalau swing nggak ada napas, aduh saya udah nggak punya dana nih, nyangkut gimana? Akhirnya cut loss kan. Sedangkan kalau yang namanya swing trading tuh penting dengan yang namanya napas. Jadi money managementnya harus bener. Jadi masuk tuh nggak boleh all in, apalagi sampai menggunakan margin seperti itu. Jadi misalnya masuknya strategi 10% aja. Ketika nanti supportnya jebol, saya mungkin cut loss separohnya lagi nanti saya akan beli di support berikutnya. Menentukannya gimana? Buat teman-teman yang nanya, gimana entry untuk re-entry-nya atau entry kedua? Saya biasanya sih pakai Fibo ya. Saya akan tarik Fibo-nya untuk menentukan the next supportnya ada di mana, seperti itu. Oke, berarti kalau apalagi dalam swing trading itu penting banget ya buat kasih hasil tradingan kita itu napas dulu. Oke, mungkin tadi kan udah bahas nih soal titik entry-nya. Sekarang kalau titik exit-nya itu gimana sih? Mungkin untuk titik take profit atau kapan harus cut loss, terutama di yang trading dulu mungkin.